pandemik ini kesibukannya apa aja? Karena kan kemarin-kemarin ini pandemik ini banyak sekali yang merubah gaya hidup kita ya, Mhm, dalam sisi betul. pekerjaan, lifestyle. Itu seperti apa pandemik? Jadi awal tahun ini kita semua pasti masukin tahun 2020 dengan banyak rencana kan. Aku tahun Yes. ini, Mhm. eee, rilis album bulan Maret, tanggal 13 Maret, rilis album ketiga dari Balik Jendela, tapi setelah itu, akhir Maret ke April kita tiba-tiba, harus lockdown kan ya, Iya iya. harus Betul. kayak gitu. Jadi akhirnya semua rencana tentang album itu, nggak berjalan sesuai dengan rencana. Aku yakin juga pasti banyak juga yang Banyak. Betul. berubah rencana gitu kan. Awal-awal memang bingung ya, tapi bersyukur banget nggak kerasa kita udah di akhir tahun dan ternyata kita semua bisa beradaptasi dengan keadaan meskipun sulit, Mhm. meskipun nggak mudah, tapi kita semua bisa, beradaptasi dan akhirnya ya acara-acara mulai banyak yang online, terus, ya kita beradaptasi dengan keadaan kan, kita mulai, protokol kesehatan, tapi ya akhirnya udah mulai banyak kerjaan lagi sih, maksudnya banyak hal yang dilakukan lagi, manggung tapi online, terus kayak gitu interview-interview seperti ini, kayak gitu-gitu sih. Oke. Jadi lumayan berdampak Berdampak ya banget, pandemik pasti udah ini pasti ya. berdampak banget. Heeh. Mungkin yang jadwal off air-nya nyanyi di sini, di sana, di beberapa titik harus cancel gitu. Betul. Terus promo Iya, albumnya juga jadi bet terbengkalai Iya, juga karena masa postpone pandemi ini. jadinya Ya ya. mudah-mudahan masa pandemi ini juga cepat berakhir ya. Jadi Setuju, kita juga setuju bisa banget. leluasa beraktivitas, terus Kamonita juga bisa berkarya lagi. Apalagi kan suaranya dia tuh Aduh. jazz suaranya dia luar biasa keren banget. Kalau misalkan boleh diceritain sedikit nggak sih bagaimana sih awal mula perjalanan musiknya nih bisa oke. sampai ada di titik seperti ini gitu. Setelah audisi Indonesian Ah, Idol itu, aku mulai nyanyi-nyanyi kan, terus ketemu Mas Yofi di tahun 2007, lalu menyanyikan lagu single pertama, Kekasih Sejati. Jadi Mas Yofi waktu itu bikin album Kemenangan Hati dan Mas Yofi telepon aku lagi di kampus tuh. Waktu ngelihat handphonenya, Yofi Widianto nelfon, langsung aku keluar dari kelas, terus Mas Yofi ngajakin aku untuk ke studio, lalu merekam lagu Kasih Sejati. 2009-2010 aku ketemu lagi sama Mas Indra Lesmana, disitulah aku mengerjakan album perdana, Dream Hope and Faith gitu. Dari situlah aku mulai benar-benar mencintai musik gitu. Aku belajar nulis lagu, terus kayak gitu belajar lebih dalam lagi tentang musik, lalu 2015 bikin album, dan terakhir 2020 ini bikin album. Malah jadi cinta banget sama musik. Ih, wow, kece banget. keren ya. Wih, boleh dong dinyanyiin tadi yang single pertamanya. Kita kan mau mendengar lagi. Jadi Coba kayak biar agak sedikit memori flashback ini, mungkin ketika dia nyanyi itu flashback. gue inget lagi SMA lagi ngapain gitu ya. Iya, Bener betul. gak sih? Boleh nggak? Coba. Ya coba ya. Mm-mm. Mencoba lupakan, tapi Tapi ku ku tak tak bisa. bisa. Mengapa begini semua? Oh Oh mungkin mungkin aku aku bermimpi bermimpi menginginkan dirimu dirimu untuk untuk ada ada di di sini sini menemanimu. menemanimu. Oh Wih. mungkinkah kau yang jadi kekasih sejatiku? Semoga tak Tak sekedar. sekedar harapan. Wih, bener kan? Ketika lu nyuruh Kak Monica nyanyi, agak flashback otakku ke Langsung, masa-masa beberapa tahun siapa lalu. yang mau ngajak gue Iya jadi sih, kekasih ya? Gitu aduh. ya Tapi ngomong kan? masalah karya nih, kan tadi juga di awal Kak Monita tuh udah cerita nih kalau dia ini baru merilis album terbaru Album. di awal Balik Maret kalau nggak salah ya Jendela. tadi ya. Heeh. Tapi ternyata terputus gara-gara pandemi ini. Nah, Betul. tadi kan kalau nggak salah ini judul albumnya itu Dari apa? Balik Dari Balik Jendela. Jendela. Heeh. Nah, Ceritain dong ini ceritain dong lagu-lagunya gimana nih mengenai apa, lagu-lagunya genre-nya gitu. seperti apa, terus prosesnya itu seperti Yes. apa. Dari Balik Jendela ini, jadi aku mulai kerjain tahun 2018. Lagu pertama yang aku kerjain album ini bersama dengan Indra Perkasa, temanku, Mm-mm. produsernya. Kita nyoba-nyoba, lagu pertama yang aku kerjakan untuk album ini adalah Sesaat Yang Abadi. Itu tahun 2018 kita rilis dulu singlenya. Lalu 2020 kita lanjutin lagu-lagu lainnya. Jadi tema besar dari album ini adalah waktu. Waktu, Nggak oke. juga ternyata, maksudnya begitu rilis albumnya tahun ini kita banyak banyak apa ya, Di Balik merefleksikan Jendela. dengan waktu-waktu yang kita punya gitu kan. Terus gitu ya, apalagi ya? Albumnya apalagi ya? Aku bingung Albumnya nih. itu ada berapa lagu kalau boleh tahu? Ada berapa? Oh, ya, ya.
Ada 10 track, tapi 10 track. sebenarnya lagunya ada 7. Ada. Di album ini aku berkolaborasi sama Nanda Badudu, terus itu ada liriknya juga yang aku kerjakan bersama dengan Teori Sierunte. Terus musisi yang terlibat banyak, teman-teman harus dengar sih Oh, albumnya ya nanti di harus apa denger di ya, nanti ya harus denger. Tapi, platform. hah? Tapi Gitu. dari 10 lagu yang sudah ada di album ini, yang menjadi jagoan nih, yang diunggulkan lagu yang mana nih kalau boleh tahu? Tuh, aku tuh selalu bingung kalau dibilang lagu jagoan karena setiap lagu tuh punya proses dan punya apa ya, Makna punya yang pendekatan, tersendiri gitu, ya. makanya punya artinya Ya, ya, masing-masing ya, gitu. ya. Kalau Tapi harus mirip tuh favoritnya kayak Monita deh, favoritnya Monita. anak kesayangan gitu loh kayak. Iya juga sih, Bener. bener sih. Kalau Tapi kan favoritnya kadang-kadang deh, biasanya favoritnya. yang di track 1 sih yang jadi lebih digongkan biasanya, bener nggak sih? Kalau boleh tahu apa sih judul lagunya coba? Kenapa? Yang Kalau boleh track tahu, 1. yang track satunya judul lagunya apa kalau boleh tahu? Track 1 pada waktu. Kalau pada waktu itu hanya instrumen aja. Jadi pada waktu itu aku pengennya ketika teman-teman yang mendengarkan albumnya apa ya kayak masuk ke dalam ruang waktu gitu. Ada intro dulu gitu Tapi ya. mungkin dari album Di Balik Jendela ini ada lagu yang jadi jagoan udah pastilah. Bukan jagoan, favorit deh. Favorit. Nah, yang itu Monita Favorit, paling ya? nyaman paling untuk nyaman. menyanyikannya. Pengen dinyanyiin buat Insertizen di rumah deh. Coba yang mana? Nyanyiin Aduh, sedikit aja. kalau yang paling menantang itu Laila, judulnya Laila. Karena waktu nulis liriknya lama sekali aku menyelesaikan liriknya. Bahkan 2 jam sebelum mulai rekaman, liriknya tuh belum selesai. Wow. Waktu produserku bilang, kayaknya udah waktunya take deh nih. Baru aku buru-buru selesaiin. Karena, apa ya, meaningful banget sih. Waktu nulis liriknya susah banget aku mengungkapkan isi hati gitu. Untuk jujur sama apa yang lagi terjadi tuh lumayan susah. Sampai akhirnya, di situ aku memutuskan untuk udahlah ceritain aja tentang pokoknya ada liriknya aku tulis, Laila hatiku gelisah betapa dahsyatnya malam penuh sakit dan air mata gitu. Coba dinyanyikan dong sedikit. Gini. Laila hatiku gelisah betapa dahsyatnya malam penuh sakit dan air mata. Segitu aja loh. Aku pikirnya Laila Canggung bukan ya. Hari ini juga kita tadi kan abis buka pertanyaan nih. Question Question box di box. Nah, ini ada Instagram. beberapa pertanyaan dari Insertizen yang pengen bertanya sama Kak Monita. Nanti pertanyaan tolong dijawab ya Kak ya. Ini ada dari Wen Nirs. Kapan live konser? Kangen. Aduh, segera banget. Aku juga udah kangen banget mau nyanyi live dan ditonton sama teman-teman semua, terutama bawain album yang baru. Semoga tahun depan karena keadaannya jauh lebih baik dan kita semua udah mulai bisa. Amin. Lalu Next, coba. ada cuma mau bilang aku bangga pernah satu sekolah dan satu angkatan di SMA Negeri 1 Jakarta dengan Monita yang akrab disapa Momon. Momon. Apakah itu benar? Bener siapa itu? Dari mamanya.al.980. Waduh, nggak ada namanya ya. Nggak ada. Ada. Mungkin boleh disapa dulu nih teman-teman kamu. Halo, sama alma mater Budi Utomo. Oke, next kita ada pertanyaan dari @ginasbay. Benar nggak sih? Ya. Nah, tempat liburan favorit yang menginspirasi Kak Mon itu sampai bikin lirik lagu di mana? Kenapa? Tempat liburan favorit Kak Mon nih yang bisa menginspirasi Kak Mon sampai bisa bikin lagu tuh di mana? Oh, kalau tempat liburan favorit udah pasti di Indonesia, pantainya belum ada yang ngalahin. Aku suka banget Labuan Bajo, bahkan Bali, semua orang juga pasti semua suka Bali gitu. Jogja juga salah satu kota favorit aku. Tapi sebenarnya aku waktu lagi liburan malah sama sekali nggak kepikiran nulis lagu. Nulis jurnal iya, tapi untuk nulis lagu kepikiran. Kayak itu dua hal yang berbeda, berlibur dan menulis lagu. Karena waktu nulis lagu tuh itu biasanya aku punya waktu-waktu sendiri gitu, pagi-pagi di rumah setiap pagi gitu. Jadi waktu liburan pengennya ya udah liburan aja. Oh gitu. Setuju, aku pun begitu. Kalau Jadi nggak liburan mikirin semua sih sebenarnya ditinggal. ya. Tapi mungkin ketika habis liburan, habis ini baru dapat inspirasi. Benar, Begitu. ketika habis Bukan lagi liburan liburan masih sengaja kita bikin nggak lagu. tahu. Enggak, bukan. Kamu bertanya salah. Waktu ngelihat sunset, waktu ngelihat alam yang indah itu maksudnya ada di pikiran kita begitu sampai rumah langsung baru ditulis. Nah, iya benar. Itu Setuju. dia.
Nah, satu lagi nih ya, dari Gantiakungai 1. Cara Kak Mon konsisten untuk tetap ada di belantika musik Indonesia. Bagaimana sih caranya bertahan di dunia musik selama ini? Caranya apa ya, semangat terus, tapi yang bikin aku bertahan sampai sekarang juga banyak banyak faktor ya. Dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman tim manajemen, terus dukungan dari teman-teman pendengar musik aku. Terus gitu apalagi ya, semangat terus, berkarya terus, kayak gitu sih palingnya. Sama Oh. paling ya mengikuti perkembangan yang ada, terus itu berkarya terus sih, sebenarnya nggak ada yang lebih ampuh dari berkarya terus.